Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ucapan seperti ini bahkan akan menyebabkan orang normal langsung terbakar, apalagi Master Sekte Phoenix Suci. Feng Hengkong mengertakkan giginya. Hanya ketika dia secara paksa menekan keinginannya untuk bergegas menuju Yun Ce sehingga dia bisa mencabik-cabiknya. Lalu berkata, Yun Ce, kau membunuh dua putraku, dan mengenai hutang ini balas dendam dan kebencian yang kami miliki padamu, kami pasti akan membuatmu membayar 10.000, tidak, 100.000 kali lipat. Hehe, Yun Ce tersenyum lembut dan dingin, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membalas kematian putramu adalah sesuatu yang aku tidak tahu. Tapi hutang balas dendam dan kebencian yang dimiliki oleh Sekte Phoenix Ilahimu pada negara Angin Biru. Karena telah membunuh ayahku dan menginjak-injak seluruh warga negara kami adalah sesuatu yang akan kubuat kau membayarnya dengan darah setiap pangeran Sekte Phoenix Ilahi. Namun, aku, Yun Ce, bukanlah orang yang senang membunuh orang lain. Setidaknya tidak sampai pada titik di mana aku akan menjadi binatang berwajah manusia sepertimu, Master Sekte Phoenix Ilahi, tidak sampai pada titik di mana aku rela menyakiti ribuan orang di Blue Wind Nation demi memenuhi keegoisanku sendiri. Aku datang dari tempat yang bermil-mil jauhnya ke kerajaan Phoenix Suci milikmu hanya agar aku dapat mengambil kembali sesuatu yang menjadi hutang negeri Angin Biru milikku. Selama kalian semua dengan tulus dan jujur setuju untuk menerapkan semua ketentuan yang telah aku usulkan, aku bahkan tidak akan repot-repot mengambil langkah ke dalam Sekte Phoenix Ilahi kalian. Jadi jika kamu masih menolak untuk bertobat sampai kamu melihat peti mati. Mulut Yun Ce melengkung menjadi senyuman dingin penuh dengan niat membunuh. Saya tidak bisa menjamin anak Anda yang mana yang akan mati hari ini. Masing-masing dari 4 syarat yang diusulkan oleh Yun Ce kemarin dirancang untuk mempermalukan Sekte Divine Phoenix dan menyebabkan martabat bangsa mencapai titik terendah. Dan janganlah kita membicarakan tentang Feng Hengkong yang menyetujuinya karena hanya memikirkannya saja sudah menyebabkan dia hampir menjadi gila karena marah. Hal ini menambah kebenciannya yang menusuk tulang terhadap Yun Ce karena dia telah membunuh dua putranya, mengakibatkan Feng Hengkong tidak dapat mempertahankan ketenangannya ketika dia menghadapi Yun Ce sekarang bahkan jika dia menggunakan seluruh tekadnya untuk melakukannya. Terlebih lagi, dalam 2 hari terakhir, seorang pangeran ditawan oleh Yun Ce setiap hari. Tapi hari ini, dia datang sendirian, tanpa tawanan sementara semua tetua, penguasa paviliun, ketua aula, protektorat, dan murid tingkat tinggi telah bergerak pada pemberitahuan pertama, dan semua orang berada dalam kewaspadaan tertinggi. Situasi hari ini benar-benar berbeda dengan bagaimana itu terjadi pada 2 hari sebelumnya, bagaimana mereka bisa membiarkan Yun Ce melakukan apapun yang dia inginkan lagi. Mata Feng Hengkong terbakar oleh api kebencian dan dia berteriak dengan suara rendah, Fei Li, Feiran, berapapun resikonya, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menangkapnya. Begitu suara Feng Hengkong jatuh, baik Feng Feili dan Feng Feiran, yang berada di belakangnya, melesat ke udara saat mereka memperbesar tempat Yun Ce berada. Sebagai tetua baru dan tetua kedua dari Sekte Divine Phoenix, mereka memiliki kekuatan terbesar di antara semua tetua Sekte Divine Phoenix saat ini, dan mereka berdua berada di puncak alam mendalam Tyrant. Jika mereka bertemu dengan keadaan yang cukup beruntung, ada kemungkinan bahwa mereka akan melangkah ke alam mendalam berdaulat dalam 1 abad mendatang atau lebih. Yun Ce, bocah nakal, bersiap untuk mati. Saat keduanya melesat ke langit, semua energi dalam di tubuh mereka meledak keluar tanpa cadangan. Api Phoenix yang memenuhi udara menyinari lebih dari separuh Sekte Divine Phoenix dalam cahaya merah tua, dan kecepatan mereka juga telah mencapai batas kemampuan mereka. Energi mendalam dan energi mental mereka telah mengunci Yun Ce. Tapi apa yang tidak mereka sadari adalah meskipun kekuatan mendalam Yun Ce hanya ada di alam mendalam Kaisar,
aura penekan dari alam mendalam Tyrant tidak bekerja padanya sama sekali. Jadi saat Feng Feili dan Feng Feiran mengudara, Yunce juga mulai bergerak. Sesaat sebelum ini, dia masih menyilangkan tangan di dada dengan senyuman dingin di wajahnya sementara tidak ada energi besar yang mengalir di sekujur tubuhnya. Tapi sesaat kemudian, tanpa melihatnya bergerak sama sekali, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi ketika sosok lain segera muncul sekitar selusin meter jauhnya. Pergerakannya begitu cepat sehingga bisa dibilang seperti teleportasi. Kecepatan seperti ini bahkan melebihi batas yang bisa ditangkap oleh seorang praktisi Tyrant Deep Realm dengan matanya. Selain itu, sebelum teriakan Feng Feiran dan Feng Feili yang bergerak cepat mereda, pemandangan menjadi kabur di depan mata mereka. Mereka benar-benar kehilangan target yang sebelumnya ada dalam pandangan mereka, dan bahkan kunci aura yang mereka targetkan pada Yunce telah sepenuhnya terguncang. Sebagai yang terkuat di antara semua tetua dalam Sekte Phoenix Suci, keduanya telah melalui banyak pertempuran, namun pada saat ini, mereka berdua memiliki tatapan kosong yang sama di wajahnya. Ketika mereka mengunci lokasi Yunce sekali lagi, dia sudah berada lebih dari 150 meter dari tempatnya dulu. Terlebih lagi, sebelum mereka berdua terkejut karena kecepatan kilat itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka meraung dengan cemas, lindungi pangeran ke-11. Arah yang Yunce tuju adalah tempat pangeran ke-11, Feng Ximin, berada. 6 tetua Divine Phoenix di depannya membentuk penghalang ketat, dan di belakang mereka, masih banyak Master Aula dan ratusan murid yang berada di bawah pengawasan 6 tetua ini. Yunce sangat cepat sehingga kecepatannya hampir tak terduga, dan orang-orang yang berada di lokasi lain tidak cukup cepat untuk bergegas dan memberikan dukungan. Keenam tetua, yang berada dalam kewaspadaan tertinggi saat Yunce tiba-tiba mulai bergegas ke arah mereka. Secara bersamaan mengambil tindakan dengan kerja tim yang sempurna bahkan sebelum dia mendekat. Mereka menyerangnya dari 6 sudut berbeda ketika mencoba memastikan bahwa dia tidak bisa maju 1 inci pun ke arah mereka. Saat Yunce mendekat dengan kecepatan kilat, dia hampir tidak melambat dalam menghadapi serangan ke-6 tetua. Saat dia berada dalam jarak 15 meter dari mereka, 5 bayangan segera muncul, menyebabkan ke-6 tetua langsung kehilangan jejak target mereka. Terlepas dari pendirian, stagnasi dan kekacauan muncul dalam pola serangan mereka. Api Phoenix meledak dan menutupi seluruh langit dengan api yang tersebar. Di tengah cahaya api, bayangan Yunce menghilang secara bersamaan dan jeritan teror terdengar dari belakang ke-6 tetua. "Aoh!" Ke-6 tetua berbalik dengan kecepatan kilat, bola mata mereka menonjol dan seluruh tubuh mereka bergetar. Ekspresi ketakutan terbesar yang pernah mereka alami dalam hidup mereka muncul di wajah mereka. Pangeran ke-11. Ini tidak mungkin. Kapan dia, bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-11 Feng Ximin, yang telah mereka lindungi dengan aman, pada saat ini, telah jatuh ke tangan musuh. Tindakannya, pernyataannya, dan bahkan raut wajahnya persis sama dengan Feng Xiken kemarin. Dan orang yang berdiri di sisinya adalah Yunce. Saat Yunce bergegas ke arahnya, Feng Ximin segera menjadi pucat pasi, dan dia dengan cemas mengedarkan semua energi dalam tubuhnya. Tapi kekuatannya yang mendalam, yang hanya berada di tingkat keempat kaisar mendalam, tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan Yunce. Tidak hanya itu, tapi mengingat kecepatan kilat Yunce, dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk melepaskannya saat pukulan Yunce menghantam dantiannya dan langsung menekan energinya yang dalam, menyebabkan dia menjadi tidak berdaya dan lemah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri tegak lagi. Keenam tetua Divine Phoenix, yang berada di tahap pertengahan hingga akhir Tyrant mendalam, tidak dapat melihat atau merasakan bagaimana Yunce tiba-tiba muncul di belakang mereka. Mereka berenam telah bersatu untuk melindungi Pangeran ke-11, namun dalam sekejap, pihak lain telah,
Hanya dalam sekejap, menangkap pangeran ke-11, mereka berenam telah menggabungkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Yun Ce, tapi mereka bahkan belum menghanguskan ujung jubahnya. Pangeran ke-11, buruh tambang, adegan yang persis sama, keadaan yang persis sama, dan mimpi buruk yang persis sama terjadi untuk ketiga kalinya di depan mata seluruh sekte Phoenix Ilahi. Pertama kali hal itu terjadi, mereka bisa menghibur diri dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka tidak sadar akan kecepatan Yun Ce yang tiba-tiba dan eksplosif. Kedua kalinya mereka bisa menghibur diri dengan mengatakan bahwa itu semua karena kelicikan dan kecerdikan Yun Ce saat dia menggunakan metode khusus untuk menghindari semua deteksi saat dia menyusup jauh ke dalam sekte untuk menangkap Feng Shiken. Tapi kali ini, Yun Ce telah membuat penampilan kurang ajar, dan bukan saja dia tidak melancarkan serangan mendadak pada sekte Phoenix Suci, dia bahkan dengan keras mengumumkan kehadirannya kepada semua orang. Setelah itu, dia pada dasarnya dikelilingi oleh semua orang di dalam sekte Phoenix Ilahi sementara mereka juga telah melakukan segala persiapan dan mengambil setiap tindakan pencegahan, memberikan berbagai pangeran tingkat perlindungan tertinggi yang dapat diberikan. Namun, Yun Ce hanya dalam 3 tarikan napas, dengan mudah menangkap pangeran ketiganya. Setiap helai rambut di tubuh Feng Hengkong bergetar, dan semangat setiap tetua dan murid Divine Phoenix telah sangat terguncang. Suasana hati mereka saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mereka adalah sekte Divine Phoenix, sebuah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah 4 tempat suci, yang terkuat dari 7 negara langit yang mendalam, dan satu-satunya kekuatan di benua langit yang mendalam yang memiliki garis keturunan roh ilahi. Mereka memiliki kemampuan untuk menutupi langit dengan satu tangan, telah memperoleh kejayaan dan ketenaran selama 5.000 tahun, dan tidak ada satu orang pun di dalam 7 negara langit yang mendalam yang berani untuk tidak menaati mereka. Namun hari ini, semua kejayaan dan kekuatan yang mereka miliki diubah menjadi sebuah lelucon lengkap oleh seorang pemuda berusia 22 tahun, seorang pemuda yang berasal dari Blue Wind Nation yang paling rendah. Saat ini, Blue Wind Nation telah melahirkan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Yang pertama adalah Yun Ce, dan 2 lainnya adalah Xia Yuanba dan Fen Juechen. Mengingat kekuatan mereka saat ini, Yun Ce lebih lemah dari Fen Juechen dan Xia Yuanba. Tapi jika Fen Juechen atau Xia Yuanba datang untuk menghadapi sekte Phoenix Suci, tak satu pun dari mereka akan menyebabkan sekte tersebut menjadi begitu sedih dan tertekan. Bahkan mungkin saja mereka berdua akan terluka parah atau bahkan kehilangan nyawa ketika sekte Divine Phoenix mulai mengurung mereka. Perbedaan antara mereka dan Yun Ce adalah Yun Ce memiliki teknik ekstrim Mirage Lightning dan Star Guts Broken Shadow untuk melindunginya, dan ketangkasan serta kecepatan yang diberikan kepadanya dengan menggabungkan kedua teknik tersebut adalah sesuatu yang bahkan Xia Yuanba dan Fen Juechen tidak dapat dibandingkan. Pada titik ini, dia belum berhadapan langsung dengan satu pun tetua Divine Phoenix dalam pertempuran, namun dia telah menyebabkan sekte Divine Phoenix terjerumus ke dalam krisis sementara menyebabkan Feng Hengkong runtuh beberapa kali. Hanya kecepatan yang tidak dapat dipatahkan, dan tidak peduli di pesawat manapun seseorang berada, itu adalah kebenaran yang tidak dapat diubah. Yun Ce, suara Feng Hengkong bergetar, dan seluruh tubuhnya bergetar begitu kuat seolah-olah dia terjebak dalam angin dingin yang menusuk tulang. Kebencian di hatinya praktis menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar. Dia menggumamkan nama itu seolah dia ingin menggilingnya dengan giginya sendiri. Para tetua Divine Phoenix sekali lagi membentuk lingkaran di sekitar Yun Ce, tapi mereka terus saling memandang saat mereka melirik Feng Hengkong, wajah mereka yang bengkok dipenuhi ketidakberdayaan. Menghadapi Yun Ce, yang memegang nyawa pangeran ke-11 di tangannya, mereka bahkan tidak berani mengucapkan satupun ancaman. Ayah kerajaan, Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Sama seperti Feng Shiken kemarin,
Wajah Feng Ximin pucat pasi saat dia berteriak putus asa. Para pangeran Divine Phoenix, yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan menerima kekaguman serta rasa hormat dari semua orang di sekitar mereka, jauh lebih pengecut dalam menghadapi kematian dibandingkan dengan orang kebanyakan. Penatua Feng Feiran yang hebat melangkah maju saat dia berusaha untuk tetap tenang sepenuhnya. Yunce, kamu. Saat dia baru saja membuka mulutnya, sebuah suara seperti guntur menggelegar di udara. Yunce. Dasar brengsek, lepaskan kakak ke-11ku. Kematian dua pangeran yang menyedihkan sudah cukup untuk membuat Sekte Divine Phoenix melihat dengan jelas seperti apa temperamen yang dimiliki Yunce. Jadi kutukan kemarahan yang datang entah dari mana tidak meredakan rasa frustrasi mereka sedikit pun, sebaliknya, jantung mereka mulai berdebar lebih cepat karena terkejut, dan mereka semua berbalik ke arah barat. Kutukan dahsyat ini datang dari pusat kota Phoenix, dan orang yang berteriak secara mengejutkan adalah Pangeran ke-9, Feng Xilin, yang berdiri di sana sendirian. Saat Yunce datang, semua perhatian hanya terfokus padanya, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan kemana Feng Xilin menghilang. Jadi tegurannya yang tiba-tiba dan keras telah membuat semua tetua yang berkumpul terkejut, dan tetua Phoenix suci terdekat dengan cepat berkata dengan suara serius, Pangeran ke-9, jangan ganggu dia. Dia orang gila yang mampu melakukan apa saja. Skenario yang paling mereka takuti telah terjadi, dan saat teriakan Feng Xilin mulai mereda, tatapan Yunce melewati semua orang dan mendarat tepat di tubuh Feng Xilin. Setiap orang yang hadir bisa langsung merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dan menusuk hati memenuhi udara. Di dunia ini, ada banyak orang yang berani menghinaku dengan cara seperti itu, tapi tidak peduli siapa mereka. Pada akhirnya, satu-satunya kesamaan yang mereka miliki, Yunce berkata dengan suara riang gembira, adalah bahwa mereka semua meninggal dengan kematian yang mengenaskan, dan mereka yang tidak meninggal mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kekuatan mental Yunce jauh lebih kuat daripada Feng Xilin sehingga tidak layak dibandingkan, jadi bagaimana mungkin Feng Xilin bisa menahan tatapannya. Di bawah tatapan dingin Yunce, tubuhnya membeku sepenuhnya dan punggungnya langsung basah oleh keringat dingin sementara matanya bahkan menjadi linglung sejenak. Tapi dia dengan gigih melawan keterkejutan dan ketakutan naluriah yang dia rasakan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan begitu dia mampu memaksa dirinya untuk terlihat tenang, dia meraung, apakah pangeran ini salah memarahimu? Kamu bukan hanya bajingan yang telah mengotori garis keturunan agung Phoenix suci kami, kamu juga penjahat keji yang hanya tahu cara meluncurkan serangan mendadak dan melarikan diri. Selain meluncurkan serangan mendadak dan melarikan diri, pada dasarnya kamu tidak memiliki kelebihan apapun, jadi untuk berpikir bahwa kamu masih memiliki keberanian untuk menjadi begitu sombong di depan Sekte Phoenix Ilahi kami. Pangeran ke-9, jangan membuatnya marah. Tetua sebelumnya dengan putus asa berseru sekali lagi dengan suara cemas. Oh, Yunce menatapnya, terus. Feng Xilin berjuang untuk tetap tenang, dan senyuman dingin dan menghina muncul di wajahnya. Sehari sebelum kemarin kamu membunuh kakak ke-14ku. Kemarin, kamu membunuh kakak ke-13ku. Dan hari ini, kamu sekali lagi mengambil tindakan melawan kakak ke-11ku. Di antara semua pangeran Divine Phoenix, ketiga saudara laki-laki saya ini adalah yang paling lemah dalam hal kultivasi, dan mereka semua hanya berada di alam kaisar yang mendalam. Hahaha, jadi pada akhirnya, kamu benar-benar hanya memiliki kemampuan untuk berurusan dengan mereka yang berada di alam kaisar mendalam. Jadi kenapa kamu tidak mencoba menangkap pangeran ini saja? Ya. Setelah dia mengatakan ini, energi mendalam Feng Xilin berkobar dan aura energi mendalam tahap pertama alam mendalam Tyrant segera mulai membengkak. Kata-kata Feng Xilin menyebabkan semua tetua dan murid Divine Phoenix yang hadir sangat terkejut, dan dengan sangat cepat, beberapa tetua Divine Phoenix memperhatikan di mana tepatnya Feng Xilin berdiri.
Mereka langsung bereaksi, namun mereka tetap berusaha mempertahankan ekspresi khawatir dan takut di wajah mereka. Pangeran ke-9, berhentilah menyia-nyiakan kata-katamu padanya. Raung seorang tetua Divine Phoenix. Hah, mengapa pangeran ini takut padanya? Feng Xiling tertawa dingin dengan angkuh, bajingan dari Blue Wind Nation ini hanya berada di tahap ketiga alam kaisar mendalam. Selain itu, satu-satunya hal yang bisa membuat dia sombong adalah kecepatannya. Dari awal kejadian sampai sekarang, satu-satunya hal yang dia lakukan adalah lari. Dia bahkan belum punya nyali untuk bertukar pukulan dengan salah satu tetua yang hadir. Namun sangat disayangkan betapapun cepatnya dia hanya akan selamanya menjadi anjing kalah yang dikejar musuh-musuhnya. Tidak peduli seberapa cepat anjing yang kalah berlari, pasti ada saatnya kakinya patah. Dan begitu kakinya patah, maka dia akan mati dengan kematian yang tidak sedap dipandang seperti yang diinginkan musuhnya. Feng Xiling dengan kurang ajar mengulurkan jarinya ke arah Yun Ce saat dia membuat gerakan mengait yang sangat menghina. Yun Ce, kau hanyalah sampah kaisar mendalam, dan bahkan jika kau 10.000 kali lebih cepat dari sebelumnya, karena pangeran ini berada di alam mendalam Tyrant. Kau hanyalah badut penari yang menyedihkan di mata pangeran ini. Satu-satunya alasan ketiga saudara laki-laki pangeran ini jatuh ke tanganmu adalah karena mereka juga sampah yang tidak berguna. Jadi jika mereka mati, biarkan saja. Sedangkan untuk pangeran ini, aku ingin melihat apakah kamu dapat melakukan padaku hal yang sama seperti yang kamu lakukan pada ketiga saudara lelakiku yang tidak berguna. Percayakah Anda bahwa selama Anda berada dalam jarak 10 meter dari pangeran ini akan memiliki puluhan metode untuk mencabik-cabik Anda. Namun, pangeran ini memahami bahwa kamu tidak akan berani melakukannya. Karena bagi seekor anjing kalah yang hanya tahu cara berlari, meskipun kamu memberinya 10.000 kali keberanian yang dimilikinya saat ini, dia tidak akan pernah berani mengambil tindakan melawan pangeran ini. Hahaha. Hehehe, Feng Xiling tertawa terbahak-bahak sementara Yun Ce tertawa dingin. Sejak dia tiba, dia diam-diam memikirkan trik apa yang akan dilakukan oleh Sekte Phoenix Suci untuk membujuknya menjelajah ke dalam radius formasi penjara penyegel Phoenix. Namun upaya Feng Xiling yang gagal dalam perang psikologis membuatnya merasa seolah-olah mereka mencoba menghina kecerdasannya sendiri. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Yun Ce hampir tertawa terbahak-bahak karena kemarahan yang berlebihan. Jika dia tidak mengetahui keberadaan formasi penjara penyegel Phoenix sebelumnya, mungkin saja dia benar-benar memasuki wilayah formasi penjara penyegel Phoenix secara tidak sengaja. Namun, dengan Feng Xiling yang membuat keributan seperti itu, bahkan jika dia setengah cerdas, dia akan langsung curiga dan sama sekali tidak akan mendekat ke sana, kecuali otaknya telah ditendang oleh seekor keledai. Untuk saat ini, dia jelas perlu menurunkan kecerdasannya untuk menyamai tingkat kinerja. Tubuh Yun Ce bergetar, dan dia sudah bergegas menuju tempat Feng Xiling berada. Meskipun dia masih memegangi Feng Ximin, kecepatannya masih sangat cepat. Siluetnya menghasilkan bayangan seperti bintang jatuh di kota Phoenix. Lindungi Pangeran ke-9. Semua tetua Phoenix bergegas maju dalam upaya untuk menghalangi Yun Ce, tentu saja, ini hanya untuk pertunjukan. Setelah mereka memahami niat Feng Xiling, mereka tidak sabar menunggu Yun Ce segera bergegas mendekat. Melihat Yun Ce sedang menuju ke dalam perangkap mereka semua bergembira di dalam hati mereka, dan kecepatan mereka untuk bergegas secara alami setengah detak lebih lambat. Yun Ce sudah sangat cepat, dan kecepatannya terus meningkat. Dia melewati kerumunan orang seperti kilat, meninggalkan semua tetua Phoenix yang berpura-pura bergegas di belakangnya. Penghentian tiba-tiba Yun Ce dengan kecepatan yang sangat cepat menyebabkan udara menghasilkan suara robekan yang sangat tajam. Feng Xiling dengan cepat mundur saat seluruh tubuhnya bergetar berkali-kali.
Dengan seseorang di tangan, Yunche, yang berada beberapa mil jauhnya beberapa saat yang lalu, sebenarnya hanya berjarak 10 langkah darinya dalam sekejap mata. Feng Xilin belum pernah melihat kecepatan mengejutkan seperti ini bahkan dalam mimpinya. Keterkejutan dan ketakutan di hatinya sama saja dengan tiba-tiba melihat hantu mendarat dari langit di siang hari bolong. Namun dalam ketakutan, ada kegembiraan yang tak ada habisnya, karena lokasi formasi penjara penyegel Phoenix tersembunyi tepat di bawah. Selain itu, tempat di mana Yunche berdiri adalah inti dari formasi penjara penyegel Phoenix. Feng Hengkong dan yang lainnya menyaksikan Yunche memasuki domain formasi penjara penyegel Phoenix, dan mereka semua sangat gembira. Feng Hengkong meraung keras, aktifkan formasi. Untuk membangkitkan formasi penjara penyegel Phoenix, hanya dibutuhkan kekuatan seorang tetua Phoenix. Namun di bawah raungan keras Feng Hengkong, lebih dari 30 tetua Phoenix yang hadir melakukan casting pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, formasi penjara penyegel Phoenix yang tertidur dilepaskan seluruhnya dalam sekejap. Formasi merah tua dengan luas 300 meter muncul, dan area di bawah kaki Yunche tepat berada di tengahnya. Itu melepaskan kobaran api cahaya berdarah, dan di dalamnya, kekuatan penyegelan yang sangat kuat mengalir ke arah Yunche dan Feng Xilin yang berada di dalam formasi, siap menelan mereka seperti serigala lapar yang baru saja terbangun. Perasaan tertekan tiba-tiba datang dari pembuluh darah Yunche yang dalam, tapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat, sebelum menghilang tanpa jejak. Di seberangnya, Feng Xilin menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, warna darah di wajahnya memudar, dan aura energi yang dalam di tubuhnya menghilang seperti air pasang. Tapi bukan saja dia tidak kehilangan akal karena panik, dia bahkan mengembalikan ekspresi sebelumnya sambil tertawa keras, hahaha, Yunche. Sekalipun Anda memiliki kemampuan luar biasa, Anda tetap berada di tangan pangeran ini. Ini adalah formasi penyegelan terkuat dari Sekte Divine Phoenix saya. Belum lagi kamu hanya berada di alam kaisar yang mendalam, bahkan jika kamu adalah seorang raja, kamu hanya bisa menunggu kematianmu. Tertawa gila-gilaan, tubuh Feng Xilin bergoyang, dan dia berlutut karena kehilangan kekuatan yang parah. Namun, tawa gila yang dia keluarkan tidak memudar sedikit pun. Liner, kerja bagus. Feng Hengkong melampiaskan rasa frustrasinya melalui teriakan empatinya, bahkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Selama 2 hari penuh, kemarahan, kebencian, penghinaan, dan keluhannya yang ekstrim hampir menghancurkan organ dalamnya. Sekarang melihat pelakunya ditelan oleh kekuatan penyegelan formasi penjara penyegel Phoenix, kepuasannya begitu dalam sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Yunche, aku akan melihat di mana kamu masih bisa lari sampai saat ini. Feng Ximing meraung keras saat dia juga dengan cepat mendekat. Master Sekte, tunggu sampai aku menangkapnya di hadapanmu, bajingan ini akan dihukum secara pribadi oleh Master Sekte untuk menghibur jiwa pangeran ke-13 dan ke-14 di surga. Penatua ke-18 Feng Yunzi adalah yang paling dekat dengan Yunche, dan dia telah melepaskan energinya yang dalam saat dia menerkam ke arah Yunche. Dia juga salah satu perapal mantra dari formasi penjara penyegelan Phoenix raksasa ini, dan karena itu, dia dapat mengendalikan kekuatan formasi hingga tingkat yang besar. Karena itu, kekuatan penyegelan formasi penjara penyegel Phoenix tidak akan bekerja padanya. Saat ini, Yunche masih berdiri diam di sana. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan, tetapi orang-orang dari Sekte Divine Phoenix sekarang memandangnya sebagai anak domba yang akan disembelih. Karena itu adalah formasi penjara penyegel Phoenix. Itu diturunkan oleh Sekte Divine Phoenix selama ribuan tahun dan merupakan formasi penyegel yang sangat kuat. Begitu murid-murid Sekte Phoenix Suci terjebak dalam formasi, energi mereka yang dalam pasti akan tersegel, dan sama sekali tidak ada pengecualian. Bahkan Putri Salju yang memiliki kekuatan Dewa Phoenix tidak bisa lepas dari ini.
Meskipun itu tidak akan efektif pada praktisi di luar sekte Divine Phoenix, itu masih akan menyebabkan efek penyegelan yang sangat kuat, setidaknya, itu akan jauh lebih kuat daripada formasi penyegelan biasa. Selain itu, di bawah kaki Yunce bukan hanya formasi penjara penyegel Phoenix, itu adalah formasi yang dibuat oleh lebih dari 30 tetua Phoenix. Kekuatan penyegelannya begitu kuat sehingga bahkan mungkin bisa menyegel raja tingkat menengah. Dari segi kekuatan saja, itu tidak akan jauh berbeda dengan formasi penekan jiwa perkasa surga dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Yunce, terimalah kematianmu. Feng Yunzi meraung dengan suara yang dalam. Puff, Yunce mengendurkan jarinya, membuat Feng Ximin yang digenggamnya terjatuh ke tanah. Awalnya, energinya yang dalam telah ditekan dengan keras oleh Yunce, dan selain efek formasi penjara penyegel Phoenix, dia berbaring di tanah, tidak bergerak, hanya mampu mengeluarkan erangan lemah dari mulutnya. Hahaha, bukan hanya kekuatan yang dalam, kamu juga bisa melupakan penggunaan kekuatan fisikmu. Melihat Yunce yang telah benar-benar kehilangan kekuatannya, Feng Yunzi tertawa keras, seekor iblis sepertimu menghancurkan patung Dewa Phoenix sekteku. Dan membunuh 2 pangeran Phoenix ilahi kami, jadi bahkan jika kamu mati 10.000 kali, kamu tidak akan melakukannya, aku tidak bisa menebus dosa-dosamu. Sekarang kamu berada di tangan kami, bahkan jika kamu mati, kamu akan selalu mengingat konsekuensi dari melanggar sekte Phoenix ilahi kami dan membunuh pangeran Phoenix ilahi kami. Penatua ke-18, jangan bunuh dia. Itu akan menjadi terlalu lunak padanya, teriak Feng Xilin penuh semangat. Tentu saja kita harus membuat hidupnya seperti neraka. Sambil meraung marah, tangan kanan Feng Yunzi langsung meraih tenggorokan Yunce. Tepat ketika telapak tangannya bahkan tidak berjarak 10 meter dari Yunce, Yunce yang berada di hadapannya perlahan berbalik dan menunjukkan senyuman lembut ke arahnya. Pada saat itu, seluruh tubuh Feng Yunzi menjadi dingin dan perasaan mengerikan turun dari tulang punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia sepertinya melihat siluet Yunce bergerak sedikit. Tanpa peringatan apapun, Feng Yunzi merasa dadanya seperti dihantam palu raksasa seberat 10.000 ton yang jatuh dari langit. Di telinganya, suara dentuman keras yang sebanding dengan tanah longsor atau bahkan guntur datang dari dalam tubuhnya. Pupil awalnya yang membesar masih bisa melihat senyuman lembut Yunce, tapi entah bagaimana senyuman itu sudah sangat dekat dengannya. Yunce perlahan menarik kembali tangan kanannya dari dada Feng Yunzi, sebelum dia dengan santai menggoyangkan pergelangan tangannya. Ketika tinjunya mendarat di dada Feng Yunzi, suara yang dihasilkannya sangat keras hingga dapat didengar oleh hampir separuh kota Phoenix Suci. Dapat dengan mudah dibayangkan betapa kuatnya pukulan itu. Sekalipun itu adalah batu besar, ia akan terlempar beberapa kilometer jauhnya. Namun, Feng Yunzi belum dikirim terbang. Dia bahkan tidak mundur 1 langkah pun. Bahkan ketika Yunce menarik lengannya ke belakang, Feng Yunzi masih berdiri di sana, tak bergerak. Namun, aura energi dalam di tubuhnya telah benar-benar hilang, dan bahkan sedikit pun jejak energi dalam tidak dapat dideteksi. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan tubuh Feng Yunzi mulai berbaring. Dia dengan kaku terjatuh ke belakang seolah-olah dia adalah tiang kayu yang telah dirobohkan, tidak ada gerakan lain, tidak ada aura, dan bahkan tidak ada tanda-tanda darah. Yang ada hanyalah wajahnya yang sangat pucat, matanya yang melotot, dan pupil matanya yang membesar yang sepertinya memenuhi seluruh bola matanya. Suasana yang awalnya terik berubah menjadi sangat dingin dan sunyi. Ekspresi lega dan gembira yang awalnya dimiliki para anggota sekte Phoenix ilahi kini tetap terpampang kaku di wajah mereka. Feng Hengkong, berbagai tetua dan pangeran Phoenix yang awalnya datang untuk memberikan penghakiman kepada Yunce, semuanya berdiri tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Mereka menatap dengan bodoh, seolah-olah mereka adalah patung batu, pada pemandangan yang seharusnya tidak ada.
Ketika Feng Yunzi langsung terjatuh, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Feng Feili berteriak putus asa, "Yunzi, Penatua ke-18. Heh." Yunce mengayunkan kakinya dan menendang Feng Yunzi ke arah Feng Hengkong. Feng Feili dengan cepat bergerak maju, menangkap Feng Yunzi dalam pelukannya. Saat dia menangkap Feng Yunzi, tangannya gemetar saat dia mengirimkan energinya yang besar untuk memeriksa kondisi Feng Yunzi. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai gemetar. "Bagaimana kabar Yunzi?" Feng Hengkong dengan cepat mendekat. Saat dia berbicara, dia juga meletakkan telapak tangannya ke dada Feng Yunzi. Setelah beberapa saat melakukan kontak, dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Kejutan yang muncul di wajahnya jauh lebih hebat daripada ekspresi Feng Feili. Organ-organ dalam Feng Yunzi semuanya hancur, pembuluh darahnya yang dalam hancur, semua meridiannya terputus, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya semuanya berubah menjadi debu. Bagian luar tubuhnya tidak mengalami kerusakan, namun bagian dalamnya hancur. Dan Yunce hanya meninju dadanya sekali. Feng Yunzi saat ini adalah anggota peringkat ke-18 dalam para tetua Phoenix, dan energinya yang dalam setinggi tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Tapi dia benar-benar mati total hanya dengan satu pukulan dari Yunce. "Yunce, kamu. Lolongan Feng Hengkong sebelumnya, yang sepertinya melampiaskan frustrasinya, hanya keluar dari mulutnya untuk beberapa saat, sebelum dia mulai berpikir bagaimana dia harus menangani Yunce untuk memadamkan kebencian yang mendalam di hatinya. Namun, dalam sekejap mata, Feng Yunzi tidak hanya gagal menjatuhkan Yunce, bahkan Yunce pun mati mengenaskan di tangan Yunce. Di bawah kaki Yunce, cahaya mendalam dari formasi penjara penyegel Phoenix masih bersinar terang. Cahaya dari segel yang hampir berwarna darah masih menyelimuti seluruh tubuhnya. Feng Hengkong tidak ragu bahwa jika dia terjebak di bawah cahaya mendalam dari formasi penjara penyegel Phoenix, energi mendalam Phoenix miliknya akan tersegel seluruhnya, dan dia tidak akan dapat menggunakannya sedikit pun. Tapi Yunce, teruslah tertawa, teruslah berteriak, "Aku senang mendengar suara-suara ini." Tatapan Yunce melirik ke sekeliling saat senyuman muncul di wajahnya, dia menikmati ekspresi terkejut semua orang di hadapannya. Tidak mungkin, murid dari salah satu tetua Phoenix yang berpartisipasi dalam casting formasi penjara penyegel Phoenix menyusut. Karena tidak dapat mempercayai matanya, dia bergumam dengan suara panik dan gemetar, "Itu adalah formasi penjara penyegel Phoenix." Di belakang Yunce, tawa histeris Feng Xilin terhenti saat ekspresinya berubah mengerikan. Dengan tubuhnya gemetar, dia jatuh ke tanah saat kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Kemudian, Yunce merentangkan kedua tangannya, dan gelombang aura yang dalam muncul. Dengan tangisan ketakutan dan sengsara, baik Feng Xilin dan Feng Ximin tersedot ke tangan Yunce pada saat yang bersamaan. Yunce bahkan tidak repot-repot melirik Feng Xilin, dia hanya menatap lurus ke arah Feng Hengkong, dan perlahan mengangkat kedua putranya. "Feng Hengkong, hari ini, aku awalnya berencana untuk hanya membunuh salah satu putramu jika kamu masih tidak patuh. Lagi pula, kamu hanya punya 14 putra, dan membunuh mereka semua terlalu dini akan merusak kesenanganku. Namun, mau bagaimana lagi jika putra ke-9 Anda begitu sopan dan tidak sabar menunggu gilirannya meninggal. Oleh karena itu, saya hanya bisa memenuhi keinginannya." "Ayah kerajaan," Feng Xilin mengeluarkan suara lemah. Suaranya serak dan putus asa, karena dia tahu bahwa Feng Xiluo dan Feng Xiken mati di tangan orang yang menangkapnya saat ini. "Dua pangeran Phoenix yang mulia, kalian tidak perlu gugup. Aku tidak mengatakan bahwa aku pasti akan membunuh kalian berdua." Yunce berkata sambil mencibir, "Kalian berdua harusnya cukup jelas bahwa orang yang menentukan hidup dan mati kalian bukanlah aku, tapi ayahmu. Feng Hengkong, apakah Anda bersiap untuk tetap seperti sebelumnya dan menyaksikan mereka mati tak berdaya,
atau akankah Anda menurutinya dengan patuh? Tidak peduli yang mana yang kamu pilih, aku akan segera memuaskanmu. Feng Ximin, Feng Xilin, kali ini, nyawa dua pangeran berada di tangan Yun Ce. Formasi penjara penyegel Phoenix, yang telah menghabiskan banyak energi dan waktu untuk mereka siapkan, tidak hanya gagal mempengaruhi Yun Ce sedikit pun, bahkan telah menyerahkan Feng Xilin langsung ke tangannya, dan Feng Yunzi juga meninggal secara mengenaskan karena dia. Di depan mata Feng Hengkong ada dua putranya yang mungkin mati kapan saja di tangan Yun Ce. Dalam benaknya, sosok Feng Xiluo dan Feng Xiken, yang sudah mati di tangan Yun Ce, muncul, bahkan belum 3 hari berlalu sejak Yun Ce tiba, namun dia telah menimbulkan mimpi buruk yang bahkan lebih gelap daripada jurang maut. Feng Hengkong mengulurkan tangannya, di depan Yun Ce, prestise, martabat, kemuliaan, harga diri kerajaannya, semuanya hancur total. Hanya kemarahan, penghinaan, kebencian serta kesedihan mendalam dan ketidakberdayaan yang tersisa. Lepaskan mereka, aku berjanji, semua kondisimu kemarin. Setelah mengucapkan kalimat ini, Feng Hengkong menutup matanya, sudut matanya bergerak-gerak karena menderita. Keputusannya telah menyebabkan kematian yang mengerikan bagi kedua putranya, dan dia tidak bisa lagi menyaksikan putranya mati di tangan Yun Ce, apapun yang terjadi. Kata-kata Feng Hengkong membuat semua tetua Phoenix mengungkapkan ekspresi yang sangat sedih, namun tidak satu pun dari mereka berbicara untuk menghentikannya. Selama 3 hari, Yun Ce yang mereka lihat menjadi semakin menakutkan dari hari ke hari. Akan lebih baik untuk memberikan kompensasi di bawah penghinaan, menjaga nyawa kedua pangeran, dan segera membiarkan mimpi buruk ini berakhir. Semua kondisi dari kemarin. Yun Ce tidak tertawa bangga karena jawaban Feng Hengkong, malah wajahnya menunjukkan kebingungan. Aku tidak ingat memberitahumu syarat untuk menjaga nyawa kedua putramu ini. Apa hubungan kondisi kemarin dengan kondisi hari ini?